Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh datang kepadanya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau boleh memelihara hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-34. Saya akan membacakan beberapa ayat. Saya membaca di ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda, sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, masa MPP kita kenal yaitu masa persiapan pensiun. Masa persiapan pensiun bukanlah masa yang mudah untuk dijalani bagi orang-orang yang sudah terbiasa kerja, kemudian dia harus berhenti bekerja karena faktor usia, faktor kesehatan, dan memang masa tugas yang sudah selesai. Tidak semua orang siap menghadapinya. Belum lagi dampak daripada masa pensiun. Tadinya punya kegiatan di jam-jam yang rutin, tiba-tiba tidak memiliki kegiatan lagi di jam-jam yang rutin. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah, dan tentunya tidak sedikit orang mengalami tekanan di sini. Tidak sedikit juga mengalami masa-masa yang sukar di dalam menjalaninya. Bisa dibayangkan misalnya dia sudah bekerja sekian lama begitu ya, dia sudah menorehkan banyak prestasi, tiba-tiba harus diberhentikan. Ya walau memang sudah sesuai dengan masanya, bukan hal yang mudah. Tetapi dari sini kita boleh menyadari bahwa memang segala sesuatunya itu ada batasnya. Ada waktunya di mana semuanya itu sudah diatur. Nah kira-kira itulah gambaran yang juga dialami oleh Musa. Kita tahu Musa dipanggil oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Tetapi Musa tidak diizinkan Tuhan membawa mereka sampai ke Kanaan, di mana tongkat estafet itu kemudian dilanjutkan oleh hamba Tuhan selanjutnya. Musa hanya diizinkan melihat tanah perjanjian itu. Dia hanya diperlihatkan ketika dia naik ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan bukan hal yang mudah ya. Musa awalnya menolak sampai dia mau, dan dia tidak sedikit kadang dibenci, dicaci maki oleh bangsa Israel karena apa yang terjadi dalam hidup mereka. Sering diprotes, sering dikata-katai. Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang mudah sampai di titik itu. Tetapi saya melihat memang sebagaimana yang Tuhan katakan, hati Musa itu lembut sekali. Dan itulah yang membawa Musa sampai dia bisa membawa bangsa Israel ini keluar dan membawa bangsa Israel ini terus datang kepada Tuhan.
Bukan hal yang mudah masa di mana Musa hanya bisa melihat saja dan tidak bisa sampai titik itu. Bapak Ibu Saudara, dari renungan firman Tuhan hari ini kita menyadari yang pertama, dalam hidup ini ada batas-batas tertentu yang bisa kita lalui. Ada batas-batas tertentu yang bisa kita jalani. Dan kita harus menyadari porsi yang sudah Tuhan berikan itu di dalam hidup kita. Artinya porsi apa yang kita terima, kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kalaupun kita bisa mengakhiri tugas, kita bisa mengakhiri tugas itu dengan baik. Dan harapan kita juga harus menyadari ada orang-orang yang akan selanjutnya melanjutkannya, mengingatkan bahwa kita bukanlah segalanya. Ingat, kita hanya pemain cadangan. Ya, pemain utamanya adalah Tuhan Allah kita. Artinya setelah kita pasti akan ada orang yang menggantikannya. Dan begitulah seterusnya. Dari sini kita belajar legowo. Legowo artinya ya siap dengan rela. Mungkin kita sudah berusaha sedemikian rupa, kita sudah membuat segala sesuatunya dengan lebih baik, dan kita harus percaya dan mempercayakan kepada orang-orang yang selanjutnya akan mengerjakannya. Kadang di dalam kehidupan kita juga terjadi demikian. Misalnya di dalam kita bekerja, ada waktu memang kita bekerja, ada waktu dan kita akan istirahat dan akan dilanjutkan oleh orang-orang lain. Selama kita bekerja, kerjakanlah segala sesuatunya dengan baik. Sehingga ketika kita meninggalkannya, kita sudah merasa kita sudah menyelesaikannya dengan baik. Dan paling tidak itu menjadi sebuah sukacita bagi kita, karena kita paling tidak menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab. Pelajaran yang kedua, kita harus ingat kita hanyalah pemain figuran. Ada batas-batas waktu, batas-batas tertentu yang hanya bisa kita kerjakan. Dan selanjutnya kita juga percayakan kepada orang yang akan melanjutkannya. Dan saya melihat hati Musa luar biasa. Dia hanya batas seperti itu dan dia melanjutkannya kepada hamba yang selanjutnya. Dan Tuhan memberkati ini. Bapak Ibu Saudara, kita juga harus rela melepas ya, mungkin jabatan kita, melepas akan tanggung jawab kita, dan kita berikan kepada generasi selanjutnya. Supaya apa? Mereka juga bisa mengerjakannya dengan jauh lebih baik. Ya, sebatas kita dipercayakan ya kita tetap kerjakan. Dan ini menjadi sukacita buat kita. Bisa mengakhiri setiap tugas, tantangan, perjalanan dengan baik. Nah, bagaimana dengan perjalanan kita hari ini? Mungkin dalam pekerjaan. Sudahkah kita mengerjakan selama kita masih dipercayakan kita kerjakan dengan baik? Sebagai kepala keluarga, sudahkah kita menjadi kepala keluarga yang baik di tengah keluarga? Mengerjakan dengan penuh tanggung jawab selagi masih waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Apapun Bapak Ibu Saudara yang hari ini masih Tuhan percayakan, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Karena ada waktu di mana kita akan berhenti dan menyelesaikan setiap tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, dan kemudian akan dilanjutkan oleh orang yang selanjutnya. Dan tetaplah bersukacita dengan apa yang masih Tuhan percayakan, dan jika waktunya tiba, tetaplah bersyukur karena Tuhan tetap menyertai, membimbing perjalanan hidup kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ketika Engkau mempercayakan pekerjaan, pelayanan, atau apapun itu Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini. Biarlah kami mengerjakannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan ajari kami menyadari bahwa generasi ke generasi akan terus ada. Dan kami rindu, kami juga boleh mempersiapkan setiap generasi dengan baik sebagai orang-orang yang lebih dulu dipercayakan untuk melayani, untuk bekerja, untuk menguruskan satu dan lain hal. Tuhan juga yang menolong kami untuk kami menjadi orang-orang yang jauh lebih bertanggung jawab dan dengan rela, dengan legowo bahwa segala sesuatu memang harus berganti. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan. Ajar kami mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Ini doa seru kami mohonkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.